Kamu pernah ngebayangin gak? Kamu punya uang ratusan triliun rupiah di rekening bank kamu. Kira-kira, apa yang bakal kamu beli pertama kali? Rumah mewah bak istana? Jet pribadi? Atau deretan supercar yang nangkring di garasi? Kebanyakan orang pasti bakal jawab, iya. Tapi, ada satu kakek-kakek di Amerika Serikat yang punya uang lebih dari 100 miliar dolar. Tapi sampai hari ini masih tinggal di rumah tua yang dia beli tahun 1958 seharga 31.500 dolar aja. Kalau dirupiahkan sekarang, harga rumahnya itu mungkin gak sampai seharga rumah subsidi di pinggiran Jakarta. Gak cuma itu, setiap pagi, dia pergi ke kantor nyetir mobilnya sendiri. Dan tahu gak dia sarapan apa? Dia mampir ke McDonald's, dan milih menu sarapan yang harganya gak pernah lebih dari 4 dolar. Kalau pasar saham lagi turun, dia bahkan bakal milih menu yang paling murah, cuma sekitar 2,6 dolar. Namanya adalah Warren Buffett. Salah satu orang terkaya dalam di dunia, investor paling jenius di abad ini, tapi sekaligus orang yang hidupnya paling bersahaja. Pertanyaannya, kok bisa? Orang yang punya mesin pencetak uang di otaknya, justru milih hidup sesederhana itu? Apa sih rahasia besar di balik kekayaannya yang gak habis 7 turunan itu? Dan gimana caranya kita, orang biasa, bisa ketularan cara berpikirnya biar bisa ikutan kaya? Oke, mari kita bedah bareng-bareng di sini. Pastikan kamu dengerin sampai habis, karena apa yang bakal kamu dengar setelah ini, bisa mengubah cara pandang kamu soal uang selamanya. Siapa Warren Buffett sebenarnya? Sebelum kita masuk ke rahasia investasinya, kita kenalan dulu sama sosoknya. Warren Buffett sering dijuluki sebagai The Oracle of Omaha atau peramal dari Omaha. Kenapa? Karena instingnya di dunia bisnis dan saham itu tajam banget, seolah-olah dia bisa melihat masa depan. Tapi, Buffett itu bukan dukun. Dia juga bukan tipe trader saham yang hobi mantengin layar komputer tiap detik, naik turun stres lihat grafik merah hijau, atau yang suka pamer screenshot profit di media sosial sambil jualan kelas. Bukan guys. Dia sama sekali bukan tipe kayak gitu. Buffett adalah seorang value investor. Prinsipnya sederhana banget. Dia membeli bisnis yang bagus, dikelola oleh orang yang jujur dan kompeten, lalu dia tinggal tidur alias didiamkan dalam waktu yang lama banget. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Bagi Buffett, membeli saham itu bukan kayak beli kupon judi atau lotre. Membeli saham artinya kamu membeli porsi kepemilikan dari sebuah perusahaan nyata. Kalau perusahaannya makin berkembang dan makin untung, ya otomatis kamu sebagai pemiliknya bakal makin kaya. Sesimpel itu cara dia berpikir. Tapi, dari kesederhanaan berpikir inilah, dia berhasil membangun kekaisaran bisnisnya yang bernama Berkshire Hathaway. Nah, bakat jadi orang kaya ini ternyata udah kelihatan sejak dia masih bocil. Warren Buffett lahir di Omaha, Nebraska, tahun 1930. Waktu itu, Amerika lagi dilanda krisis ekonomi parah yang disebut The Great Depression. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan kelaparan. Kondisi inilah yang bikin Buffett kecil punya satu obsesi yang kuat banget. Dia pengen jadi orang kaya raya. Dia gak mau ngerasain hidup susah. Beda sama anak-anak umur 6 tahun zaman sekarang yang mungkin lagi asyik main game di handphone, Buffett umur 6 tahun udah mulai jualan. Jadi, dia beli satu pak isi 6 botol Coca-Cola dari toko kakeknya seharga 25 sen. Terus, dia jual lagi per botolnya seharga 5 sen ke tetangga-tetangganya. Berarti dia dapat untung 5 sen dari satu pak. Kelihatannya kecil banget, kan? Cuma recehan. Tapi buat Buffett kecil, itu adalah sebuah kemenangan besar. Dia belajar kalau uang itu bisa bekerja dan menghasilkan uang baru jika diputarkan dengan benar. Gak berhenti di situ. Pas umur 11 tahun, di saat anak-anak lain masih main layangan, Buffett udah nekat beli saham pertamanya. Dia beli saham perusahaan bernama CTS Service Preferred sebanyak 3 lembar, dengan harga 38 dolar per lembar. Dia beli itu pakai uang hasil tabungannya sendiri dari jualan permen karet dan koran. Tapi, investasi pertamanya ini gak langsung mulus. Begitu dia beli, harga sahamnya langsung anjlok ke 27 dolar. Buffett sempat panik, tapi dia tahan. Begitu harganya naik sedikit ke 40 dolar, dia langsung jual karena takut harganya turun lagi.
Dia untung tipis banget. Tapi tahu gak apa yang terjadi selanjutnya? Gak lama setelah dia jual, harga saham itu melonjak tajam sampai $200 per lembar. Disinilah Buffett nyesel setengah mati. Dia sadar kalau dia udah kehilangan potensi keuntungan yang gede banget cuma karena gak sabaran. Dari pengalaman masa kecilnya yang unik tadi, Buffett dapat pelajaran pertama dan paling berharga tentang bisnis dan investasi, yang sampai sekarang masih dia pegang teguh. Pelajaran itu adalah, kesabaran adalah kunci, dan emosi adalah musuh terbesar dalam keuangan. Buffett sadar kalau pasar saham itu seringkali digerakkan oleh rasa takut dan rasa serakah manusia. Saat harga turun, orang takut lalu buru-buru jual rugi. Saat harga naik, orang serakah lalu ikutan beli di harga tertinggi. Buffett bertekad buat gak mau jadi robot yang disetir sama emosi kayak gitu. Pelajaran kedua yang dia dapat adalah tentang pentingnya compound interest atau efek bunga berbunga, yang sering disebut Albert Einstein sebagai keajaiban dunia ke-8. Buffett mengibaratkan uang itu kayak bola salju yang menggelinding dari atas bukit. Awalnya emang kecil banget, segenggaman tangan. Tapi kalau bukitnya panjang, dan saljunya basah, bola itu bakal menggelinding terus, makin lama makin gede, sampai akhirnya jadi bola salju raksasa yang gak bisa dihentikan. Dari jualan koran, jualan Coca-Cola, sampai bisnis sewa mesin pinball di barbershop waktu dia remaja, Buffett selalu menginvestasikan kembali setiap sen keuntungan yang dia dapat. Dia gak pakai uang untungnya buat foya-foya atau beli barang mewah biar kelihatan keren di depan teman-temannya. Dia gulung terus uangnya sampai jadi modal yang jauh lebih besar. Gimana sih cara Buffett pikir? Apa rahasia besarnya sampai dia bisa konsisten mencetak keuntungan di pasar saham selama puluhan tahun? Bisa jutaan investor lain justru boncos dan bangkrut? Kita mulai dari strategi utama Warren Buffett yang disebut sebagai value investing. Selain itu Buffett juga punya mentornya. Nama mentornya adalah Benjamin Graham, yang sering dijuluki sebagai bapak value investing dunia. Dari Graham lah, Buffett belajar satu kalimat emas yang merubah cara pandangnya soal uang selamanya. Harga adalah apa yang kamu bayar. Nilai adalah apa yang kamu dapatkan. Maksudnya gimana tuh? Jadi gampangnya. Bayangin kamu lagi jalan-jalan ke showroom mobil. Di sana ada mobil Mercedes-Benz keluaran terbaru yang nilai aslinya itu harusnya 2 miliar rupiah. Tapi karena showroomnya lagi butuh uang cepat atau lagi ada sentimen pasar yang panik, mereka ngejual mobil itu cuma seharga 300 juta rupiah. Kira-kira, kamu bakal beli gak? Ya pasti rebutan. Kamu tahu kamu untung gede, karena kamu bayar harga murah untuk sebuah nilai yang sangat tinggi. Nah itulah yang dilakukan Buffett di pasar saham. Pasar saham itu sering banget kayak orang yang lagi mood swing atau bipolar. Kadang kalau lagi senang, harga saham perusahaan bagus dinaikin tinggi banget sampai gak masuk akal. Tapi kalau lagi panik atau ada berita buruk, harga saham perusahaan yang fundamentalnya super sehat pun bisa dibanting sampai murah banget, jauh di bawah nilai aslinya. Di saat orang-orang lagi panik dan ketakutan itulah, Buffett datang dengan senyuman lebar. Dia belanja saham-saham perusahaan raksasa yang lagi salah harga alias lagi diskon gede-gedean. Dia beli perusahaan bagus di harga yang murah, lalu dia simpan. Nanti, saat pasar udah sadar dan harganya balik normal ke nilai aslinya, disitulah kekayaan Buffett melonjak berkali-kali lipat. Banyak orang mikir, orang yang main saham dan bisa kaya raya itu pasti tipe orang yang berani ambil risiko tinggi alias high risk, high return. Tapi tebak apa? Warren Buffett justru benci banget sama yang namanya risiko. Dia itu tipe investor yang sangat-sangat penakut dan penuh perhitungan. Buffett punya dua aturan utama dalam berinvestasi yang terkenal banget. Aturan nomor 1, jangan pernah kehilangan uang. Aturan nomor 2, jangan pernah lupakan aturan nomor 1. Pertanyaannya, gimana cara dia menghindari risiko di tempat yang terkenal kejam kayak pasar saham? Rahasianya ada pada konsep yang disebut margin of safety atau ruang aman untuk kesalahan. Buffett pernah ngasih perumpamaan yang keren banget soal ini. Kalau kamu tahu ada truk dengan berat 10 ton bakal lewat di atas sebuah jembatan, kamu gak akan mau membangun jembatan yang kapasitas maksimalnya pas-pasan cuma 10 ton. Kamu bakal bangun jembatan yang bisa nahan beban sampai 30 ton, biar aman kalau ada apa-apa. Sama kayak beli saham.
Kalau Buffett menghitung nilai asli sebuah perusahaan adalah Rp10.000 per lembar, dia gak akan mau beli di harga Rp9.000. Ruang amannya terlalu sempit. Dia baru bakal mau beli kalau harganya jatuh ke Rp5.000 atau Rp6.000. Kenapa? Karena kalau hitungan dia agak meleset dikit, atau kalau kondisi ekonomi tiba-tiba memburuk, dia masih punya ruang aman yang lebar banget buat menjaga uangnya biar gak rugi. Gak cuma itu, Buffett juga cuma mau investasi di perusahaan yang dia pahami luar dalam. Dia nyebut ini sebagai lingkaran kompetensi. Kalau dia gak paham gimana cara sebuah perusahaan menghasilkan uang, sekeren apapun tren saham itu di media sosial, Buffett gak akan sudi menyentuhnya. Itulah kenapa selama bertahun-tahun dia gak pernah beli saham teknologi, dan lebih milih beli perusahaan yang produknya dipakai orang tiap hari, kayak Coca-Cola, Apple, atau perbankan. Sekarang kita masuk ke kekuatan super seorang Warren Buffett yang paling susah ditiru sama orang zaman sekarang, yaitu kesabaran. Di era digital sekarang, semua orang pengennya serba instan. Pengen cepat kaya, pengen langsung foya-foya. Kalau beli saham minggu ini, minggu depan maunya udah naik 50%. Kalau gak naik, langsung panik dan pindah ke saham lain. Tahu gak? Lebih dari 90% kekayaan Warren Buffett yang ratusan triliun itu baru dia dapatkan setelah dia berusia 50 tahun. Iya, kamu gak salah dengar. Buffett kaya raya bukan karena dia dapat untung gede dalam semalam, tapi karena dia membiarkan uangnya menggulung lewat efek bola salju selama lebih dari 70 tahun. Bagi Buffett, pasar saham itu adalah sebuah alat atau mesin yang dirancang untuk memindahkan uang dari orang yang tidak sabaran kepada orang yang sabar. Dia pernah bilang begini, kamu gak bisa menghasilkan bayi dalam waktu 1 bulan dengan cara menghamili 9 wanita sekaligus. Ada hal-hal di dunia ini yang emang butuh waktu, dan bisnis yang bagus itu butuh waktu untuk bertumbuh. Saat Buffett membeli saham Coca-Cola di tahun 1988, dia gak pernah menjualnya sampai detik ini. Setiap tahun, dia cuma duduk manis sambil menerima transferan dividen alias bagi hasil keuntungan yang nilainya triliunan rupiah, tanpa dia harus kerja apa-apa lagi. Itulah definisi passive income yang sesungguhnya. Berkaca dari cara berpikir Buffett tadi, kelihatan banget kan kenapa banyak investor pemula yang justru boncos di pasar saham? Kesalahan fatal pertama investor pemula adalah FOMO alias takut ketinggalan tren. Sering banget pemula beli saham cuma karena lagi viral di TikTok, dipom-pom sama influencer, atau karena grup WhatsApp lagi ramai ngebahas itu. Mereka beli tanpa tahu perusahaannya jualan apa, untung atau rugi, utangnya berapa. Begitu harganya ambles, baru deh nangis-nangis di media sosial. Kesalahan kedua adalah menganggap pasar saham kayak tempat judi. Banyak pemula yang masuk ke pasar saham pakai uang panas, uang bayar kontrakan, atau bahkan uang hasil pinjol, dengan harapan modalnya bisa langsung berlipat ganda dalam sebulan. Akhirnya, bukannya investasi, mereka malah berspekulasi. Pas harganya turun dikit, mereka emosi, panic selling, dan akhirnya modalnya habis gak bersisa. Satu hal yang harus kita ingat dari Warren Buffett, investasi itu bukan tentang seberapa pintar kamu memprediksi masa depan, tapi seberapa kuat kamu bisa mengendalikan emosi diri sendiri. Banyak orang mengira kunci sukses Warren Buffett ada pada aplikasi saham yang canggih, tim analis yang jumlahnya ribuan, atau koneksi orang dalam di pemerintahan. Padahal, kalau kamu datang ke kantornya di Omaha, kamu gak akan menemukan layar monitor besar yang menampilkan grafik saham yang bergerak naik turun. Di mejanya, cuma ada telepon model lama dan tumpukan kertas yang sangat tebal. Senjata rahasia terbesar Buffett dalam mengumpulkan pundi-pundi kekayaan adalah sebuah kebiasaan sederhana yang sering disepelekan orang modern, membaca. Buffett menghabiskan sekitar 80% dari waktu luangnya setiap hari hanya untuk membaca. Di masa-masa awal karirnya, dia bahkan bisa melahap 600-1000 halaman buku dan dokumen keuangan dalam satu hari. Sampai hari ini, di usianya yang sudah senja, dia masih konsisten membaca minimal 500 halaman per hari. Dia pernah ditanya oleh seorang mahasiswa tentang bagaimana cara menjadi pintar dalam berinvestasi. Buffett lalu mengambil seonggok kertas laporan keuangan, menunjukkannya kepada mahasiswa itu, dan berkata, "Bacalah 500 halaman seperti ini setiap hari." Begitulah cara pengetahuan bekerja. Pengetahuan itu akan terbangun dan menggulung seperti efek bunga berbunga. Tapi, apa sih yang sebenarnya dibaca oleh Buffett? Dia bukan membaca novel fiksi atau gosip selebriti.
Yang dia baca adalah laporan tahunan perusahaan, laporan keuangan, buku sejarah ekonomi, dan biografi tokoh-tokoh besar. Buffett mengumpulkan data dan fakta secara sunyi di dalam ruang kerjanya. Di saat orang lain sibuk mencari sinyal saham dari rumor media sosial yang berisik, Buffett justru menjauh dari keramaian dan membiarkan otaknya mencerna fakta-fakta mentah yang jujur dari laporan keuangan. Inilah yang membuat analisisnya selalu selangkah lebih maju dan jauh lebih akurat daripada investor kebanyakan. Melalui kebiasaan membaca yang luar biasa itu, Buffett jadi punya kemampuan tajam dalam menyaring dan memilih bisnis yang tepat untuk dibeli. Dia gak mau asal beli perusahaan cuma karena labanya lagi naik tahun ini. Buffett mencari perusahaan yang punya sesuatu yang dia sebut sebagai economic moat atau parit pertahanan ekonomi. Bayangin sebuah kastil kerajaan di zaman dulu. Biar kastil itu aman dari serangan musuh, di sekeliling dinding luarnya pasti dibangun parit-parit dalam yang diisi air dan buaya. Semakin lebar paritnya, makin susah kastil itu dihancurkan oleh musuh. Bagi Buffett, perusahaan yang bagus adalah kastil, dan keunggulan kompetitif yang gak bisa ditiru oleh kompetitor adalah paritnya. Contoh paling gampang adalah Coca-Cola. Merek Coca-Cola itu udah melekat banget di kepala miliaran orang di dunia selama lebih dari 1 abad. Kalau kamu punya modal ratusan triliun rupiah hari ini pun, kamu gak akan bisa bikin produk baru yang bisa langsung meruntuhkan nama besar Coca-Cola dalam semalam. Itulah parit pertahanan yang sangat kokoh. Contoh lainnya adalah Apple. Pengguna Apple biasanya udah terjebak dalam ekosistem mereka, mulai dari iPhone, MacBook, sampai iCloud. Mau pindah ke brand lain rasanya malas dan ribet banget. Parit biaya pindah, inilah yang bikin Apple bisa terus-terusan jualan produk mahal dan tetap laku keras. Buffett selalu mencari bisnis dengan parit yang lebar, manajemen yang jujur, dan produk yang akan tetap dibutuhkan orang 10, 20, atau 30 tahun ke depan. Kalau sebuah bisnis gak punya parit pertahanan yang jelas, sekencang apapun pertumbuhannya saat ini, Buffett bakal langsung coret dari daftarnya. Kebiasaan terakhir yang paling melekat pada sosok Warren Buffett adalah cara dia memandang waktu. Ketika kebanyakan orang di pasar saham berpikir dalam skala jam, hari, atau minggu, Buffett selalu berpikir dalam skala dekade. Bagi Buffett, membeli saham sebuah perusahaan itu analoginya sama kayak kamu memutuskan untuk menikah. Kamu gak akan menikahi seseorang hari ini dengan niat buat bercerai minggu depan cuma karena dia lagi jerawatan atau suasana hatinya lagi buruk kan? Kamu berkomitmen untuk jangka panjang, melewati masa-masa senang maupun susah bersama-sama. Ketika Buffett membeli saham sebuah perusahaan yang parit pertahanannya kuat, dia akan memegangnya selamanya jika memungkinkan. Dia pernah berkata, kalau kamu gak berniat memiliki sebuah saham selama 10 tahun, jangan pernah berpikir untuk memilikinya bahkan hanya dalam waktu 10 menit. Fokus jangka panjang ini memberikan Buffett sebuah ketenangan psikologis yang luar biasa. Saat ekonomi dunia dilanda krisis, saat perang terjadi, atau saat pasar saham ambruk dan semua orang panik berhamburan menjual aset mereka, Buffett justru tetap santai membaca buku di kantornya. Dia tahu kalau bisnis yang dia beli adalah bisnis yang kuat, badai sedahsyat apapun pasti akan berlalu, dan dalam jangka panjang, nilai perusahaan itu akan kembali meroket. Kombinasi dari 3 kebiasaan inilah, disiplin membaca untuk mengumpulkan pengetahuan, ketajaman melihat parit pertahanan bisnis, serta kesabaran ekstrim untuk menahan aset dalam jangka panjang, yang menjadi mesin utama penggerak kekayaan Warren Buffett. Sebuah formula yang sebenarnya sangat sederhana, tidak membutuhkan kecerdasan luar biasa, namun menuntut disiplin dan pengendalian emosi yang sangat tinggi dari siapapun yang ingin mencoba menirunya. Sepanjang perjalanan karirnya yang lebih dari 70 tahun, Warren Buffett berulang kali menyaksikan orang-orang pintar, lulusan kampus ternama, dengan IQ yang sangat tinggi, justru hancur berantakan di pasar saham. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana, mereka gagal mengendalikan emosi diri mereka sendiri. Buffett selalu menekankan bahwa kesuksesan finansial itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan atau IQ. Investasi bukanlah sebuah permainan di mana orang ber-IQ 160 pasti mengalahkan orang yang ber-IQ 130. Kunci utamanya adalah temperamen dan stabilitas emosi. Kamu butuh sebuah kepribadian yang tidak gampang ikut-ikutan arus, tidak mudah panik saat semua orang takut, dan tidak menjadi serakah saat semua orang sedang euforia. Musuh terbesar seorang investor bukanlah grafik saham, bukan kondisi ekonomi, dan bukan juga kebijakan pemerintah.
musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri yang ada di dalam cermin. Dua emosi paling mematikan dalam dunia keuangan adalah ketakutan dan keserakahan. Saat harga saham meroket naik, sifat serakah manusia akan muncul. Mereka akan meminjam uang atau menggunakan dana darurat untuk membeli di harga tertinggi karena takut ketinggalan kereta. Sebaliknya, saat pasar saham mengalami penurunan yang wajar, sifat takut akan mengambil alih. Mereka panik, stres, tidak bisa tidur, dan akhirnya buru-buru menjual aset mereka di harga terendah demi menghentikan kerugian. Pola emosional seperti inilah yang menjadi alasan utama mengapa banyak orang justru kehilangan uang di tempat yang seharusnya bisa membuat mereka kaya. Kesalahan finansial berikutnya yang sering disoroti oleh Buffett dalam kehidupan sehari-hari adalah gaya hidup yang melebihi kemampuan dan kebiasaan berutang. Di dunia modern sekarang, sangat mudah bagi seseorang untuk terlihat kaya. Dengan adanya kartu kredit, fasilitas paylater, dan pinjaman online, orang-orang bisa dengan instan membeli barang-barang mewah, gadget terbaru, atau liburan mahal demi gengsi dan pengakuan sosial. Namun, Buffett memberikan peringatan yang sangat keras soal ini. Dia pernah berkata, kalau kamu membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan, maka dalam waktu dekat kamu terpaksa harus menjual barang-barang yang sebenarnya kamu butuhkan. Buffett sendiri adalah contoh nyata dari prinsip ini. Dia memiliki kemampuan untuk membeli ribuan mobil mewah atau puluhan rumah megah di seluruh dunia. Tapi, dia memilih untuk tetap membatasi gaya hidupnya pada apa yang benar-benar dia butuhkan, bukan apa yang bisa dia beli. Dia tahu bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang kamu pamerkan ke orang lain, melainkan dari seberapa besar kebebasan waktu dan finansial yang kamu miliki. Jebakan terbesar dari gaya hidup yang boros adalah utang konsumtif. Bagi Buffett, utang adalah sesuatu yang sangat berbahaya jika tidak digunakan untuk hal produktif. Utang konsumtif ibarat sebuah belenggu yang membuat seseorang harus terus-menerus menukar waktu dan tenaganya dengan uang hanya untuk membayar bunga. Hidup dengan cicilan yang menumpuk akan mematikan kemampuan seseorang untuk menabung, dan tanpa tabungan, mustahil ada modal yang bisa diputar untuk berinvestasi dan membangun kekayaan jangka panjang. Jika formula membangun kekayaan versi Warren Buffett sebenarnya sangat sederhana, yaitu hidup hemat, tabung uangnya, investasikan ke bisnis yang bagus, lalu tunggu dengan sabar. Lalu mengapa masih sedikit sekali orang yang bisa menjadi kaya raya? Pertanyaan ini pernah ditanyakan langsung oleh pendiri Amazon, Jeff Bezos, kepada Warren Buffett. Bezos bertanya, "Buffett, strategi investasimu itu sangat sederhana dan siapa saja bisa menirunya. Tapi kenapa gak semua orang langsung meniru caramu dan jadi kaya?" Jawaban Buffett sangat singkat, menohok, namun sangat jujur. Dia menjawab, karena gak ada orang yang mau jadi kaya secara lambat. Penyakit ingin cepat kaya inilah yang membuat banyak orang gagal total. Manusia secara alami menyukai hal-hal yang instan. Mereka lebih tertarik pada janji-janji manis investasi bodong yang menawarkan keuntungan 30% per bulan tanpa risiko, daripada investasi legal yang pertumbuhannya konsisten namun membutuhkan waktu bertahun-tahun. Akibatnya, karena tidak sabar melewati prosesnya, mereka justru terjebak dalam skema penipuan, berspekulasi di aset-aset yang tidak jelas, dan berakhir kehilangan seluruh modal yang sudah mereka kumpulkan dengan susah payah. Mereka lupa bahwa kekayaan yang instan biasanya akan hilang dengan instan pula. Pelajaran penting terakhir yang bisa kita petik dari Buffett adalah bagaimana cara dia menyikapi krisis ekonomi. Bagi masyarakat awam atau investor pemula, krisis adalah sebuah momok yang menakutkan. Resesi, inflasi tinggi, atau kejatuhan pasar saham seringkali dianggap sebagai akhir dari segalanya. Namun, bagi Warren Buffett, krisis justru adalah sebuah berkah dan peluang emas yang paling dinanti-nantikan. Disinilah kalimat bijaknya yang paling legendaris terbukti, takutlah saat orang lain serakah, dan jadilah serakah saat orang lain takut. Ketika krisis melanda, mayoritas orang akan panik dan menjual aset-aset berharga mereka dengan harga murah demi memegang uang tunai. Di momen seperti inilah Buffett bertindak berlawanan dengan arus. Dia justru menggunakan cadangan uang tunai yang sudah dia kumpulkan selama masa-masa tenang untuk memborong saham-saham perusahaan hebat yang harganya sedang hancur-hancuran akibat kepanikan pasar. Saat krisis finansial global melanda dunia pada tahun 2008, di mana bank-bank besar bertumbangan dan semua orang ketakutan, Buffett justru menginvestasikan miliaran dolar ke perusahaan-perusahaan raksasa seperti Goldman Sachs dan General Electric dengan harga diskon yang luar biasa murah.
Ketika badai krisis berlalu dan ekonomi kembali pulih beberapa tahun kemudian, investasi-investasi yang dia lakukan di tengah kepanikan tersebut menghasilkan keuntungan yang sangat masif. Buffett membuktikan bahwa krisis bukanlah waktu untuk meratap, melainkan waktu terbaik untuk membangun pondasi kekayaan yang jauh lebih besar bagi mereka yang memiliki persiapan dana tunai dan mental yang kuat. Setelah membedah seluruh perjalanan hidup, strategi investasi, hingga cara menghadapi krisis ala Warren Buffett, sekarang pertanyaannya adalah, gimana cara kita menerapkan semua ilmu ini di kehidupan nyata kita sekarang juga? Apakah kita harus menunggu punya modal ratusan juta dulu baru bisa mulai? Jawabannya adalah, tidak. Ada satu prinsip dasar tentang uang dari Buffett yang bisa langsung dipraktikkan oleh siapa saja, berapapun penghasilannya saat ini. Kebanyakan orang gagal membangun kekayaan karena mereka menggunakan rumus keuangan yang salah. Rumus mereka adalah, pendapatan dikurangi pengeluaran, baru sisanya ditabung. Masalahnya, yang namanya pengeluaran itu gak akan pernah ada habisnya. Kalau pakai rumus ini, ujung-ujungnya netizen bakal selalu bilang, jangankan buat investasi, buat makan sampai akhir bulan aja pas-pasan. Buffett membalik total rumus keliru ini. Rumus kaya yang sesungguhnya adalah, pendapatan dikurangi tabungan investasi, baru sisanya pengeluaran. Artinya, begitu kamu menerima gaji atau keuntungan dari usahamu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah, membayar dirimu sendiri, terlebih dahulu. Sisihkan minimal 10-20% di awal untuk pos investasi atau membangun aset. Anggap uang itu hilang dan jangan pernah disentuh untuk urusan konsumtif. Sisa uang yang ada di rekening, itulah yang kemudian kamu maksimalkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan mengubah urutan prioritas ini, kamu dipaksa untuk disiplin dan tidak akan pernah lagi ada alasan, gak ada uang sisa untuk investasi. Langkah kedua setelah kamu bisa menyisihkan uang adalah mulai membangun aset. Banyak orang menunda investasi karena merasa modalnya masih terlalu kecil. Mereka berpikir, cuma bisa investasi 100.000 atau 500.000 sebulan, mana bisa jadi kaya? Disinilah kamu harus ingat kembali konsep efek bola salju atau compound interest yang kita bahas di sebelumnya. Jangan pernah meremehkan modal yang kecil. Keajaiban dari investasi bukan terletak pada seberapa besar modal awalmu, melainkan pada seberapa konsisten kamu melakukannya dan seberapa lama kamu memberikan waktu bagi uang tersebut untuk menggulung. Zaman sekarang jauh lebih mudah dibanding zaman Warren Buffett muda dulu. Sekarang, kamu gak perlu langsung punya uang miliaran untuk memiliki porsi kepemilikan dari perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia atau dunia. Lewat aplikasi investasi legal yang sudah diawasi pemerintah, kamu bisa membeli reksadana atau saham-saham perusahaan berfundamental kuat mulai dari Rp100.000 saja. Kuncinya adalah konsistensi. Setiap kali kamu menyisihkan uang di awal bulan, langsung belikan aset produktif tersebut. Anggap saja kamu sedang menanam benih pohon. Tugasmu di awal bukanlah menikmati buahnya, melainkan konsisten menyiram dan merawatnya tanpa bosan. Biarkan uang receh yang kamu investasikan hari ini bekerja dalam sunyi, menggulung dari tahun ke tahun, hingga suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, bola salju kecil itu telah berubah menjadi gunung salju raksasa yang memberikanmu kebebasan finansial seutuhnya. Perbedaan paling mencolok antara Warren Buffett dengan orang-orang yang kesulitan secara finansial sebenarnya bukan terletak pada jumlah isi rekeningnya, melainkan pada cara otaknya memandang sebuah objek. Ini adalah pertarungan antara mindset kaya melawan mindset miskin. Orang dengan mindset miskin melihat uang sebagai alat untuk dikonsumsi. Ketika mereka mendapatkan kenaikan gaji atau bonus tahunan, hal pertama yang muncul di kepala mereka adalah barang apa lagi yang bisa dibeli. Mereka menukar uang mereka dengan beban, liabilitas, yang nilainya terus turun seiring waktu, seperti baju branded, gadget terbaru, atau kendaraan mewah yang dibeli dengan jalur cicilan ekstrim demi sebuah pengakuan sosial yang semu. Mereka terjebak dalam lingkaran setan balapan tikus, bekerja keras, dapat uang, habis untuk gaya hidup, lalu harus bekerja lebih keras lagi untuk membayar tagihan. Sebaliknya, orang dengan mindset kaya seperti Buffett melihat uang sebagai alat pembebas dan benih produktif. Setiap lembar uang di tangan mereka diibaratkan sebagai satu pekerja yang bisa dikirim untuk menghasilkan pekerja-pekerja baru. Mereka lebih memilih mengalokasikan uang mereka untuk membeli aset, sesuatu yang bisa memasukkan uang kembali ke dalam kantong mereka, seperti saham perusahaan yang membagikan dividen, bisnis yang dikelola sistem dengan baik, atau instrumen investasi lainnya.
Warren Buffett tidak butuh validasi atau pujian dari orang lain lewat pakaian mewah atau jam tangan miliaran rupiah. Baginya, kemewahan tertinggi yang dibeli dari kekayaannya bukanlah barang, melainkan kebebasan untuk mengendalikan waktunya sendiri. Mindset kaya fokus pada mengumpulkan aset, sementara mindset miskin sibuk mengumpulkan barang-barang yang terlihat kaya. Kisah hidup Warren Buffett memberikan kita sebuah kesimpulan yang sangat kuat dan menampar realita hidup kita saat ini. Kita hidup di dunia yang sangat berisik, di mana kesuksesan seringkali diukur secara dangkal lewat apa yang dipamerkan di media sosial. Kita dipaksa untuk bergerak cepat, instan, dan serba kompetitif sampai seringkali kita kehilangan arah. Namun, dari sudut ruangan kerjanya yang sederhana di Omaha, kakek triliuner ini seolah berbisik kepada kita semua, bahwa kekayaan sejati itu dibangun di dalam keheningan, lewat kesederhanaan hidup, disiplin yang konsisten, dan kesabaran yang tidak tergoyahkan. Kekayaan bukan tentang seberapa cepat kamu bisa sampai ke puncak, tapi tentang seberapa kuat pondasi yang kamu bangun agar tidak roboh saat badai datang. Jangan biarkan emosi, gengsi, dan penyakit ingin cepat kaya menghancurkan masa depan finansialmu. Mulailah dari sekarang. Sekecil apapun itu, ubah rumus keuanganmu, isi kepalamu dengan pengetahuan lewat membaca, dan biarkan waktu yang melakukan bagian keajaibannya untukmu. Uang memang bisa membeli banyak hal di dunia ini, tapi satu hal yang paling berharga yang bisa diberikan oleh kemandirian finansial adalah kedaulatan penuh atas hidupmu sendiri. Menjadi kaya berarti kamu tidak perlu lagi mengorbankan integritasmu demi uang, tidak perlu mencemaskan hari esok saat krisis datang, dan memiliki kebebasan mutlak untuk menghabiskan sisa waktumu bersama orang-orang yang kamu cintai dengan cara yang kamu inginkan. Itulah rahasia, kisah, dan warisan terbesar dari seorang Warren Buffett. Dari semua poin bedah buku tadi, prinsip mana yang paling pengen langsung kamu praktekin? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan pastinya subscribe. Biar Mimin makin semangat ngoten, sampai ketemu di bedah buku hebat selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.